Oh, suaraku baru muncul cuy. Miku mati tadi. Udah. Halo, suaraku ada nggak? Halo, halo guys. Ah, sudah. Bagus, bagus, Nggak ada, bagus. nggak ada. Bagus. Anak tai. Ya udah, lanjut. Maaf jika ada interupsi musik spesial. Ya udah. Oke, malam guys, selamat datang di tutor MTK Amin 1. Gara-gara hari ini eh, ya udah dibahas semuanya materinya dari PD biasa, special function, Bessel sama kombinasi variabel udah dibahas semua. Kita akan refreshing aja materi. Jujur, untuk materi PD biasa udah dibahas rapi semua. Jadi ya ya udah udah itu nggak usah bahas aja dulu. Kita supaya ada waktu untuk ngerjain soal yang nanti ini yang kombinasi variabel sama ini yang orang banyak tanya ini katalisator tabung bel katanya katalisator pipa gitu. Yes ini. Ya itulah. Ya pokoknya kita mulai dari special function dulu. Apa itu? Ya pokoknya ini special function dulu. Jadi ini aku dapat dari apa namanya? PPT-nya Bu Ed. Ini ada dua soalnya, 4 soal, dua gamma, dua beta. Udah kita mulai aja ya. Untuk catatanku dulu. Nah, ini kita soal satu itu integral nol sampai infinity. Oh ya guys, hari ini aku sendiri, jadi gak ada. Ya mungkin ada cameo dari Yahya, tapi yang nutur hari ini cuma aku. Nah, itu suara hutan. DT, DT. Nah ini simpel aja. Ya, gamma function itu cuma manipulasi dikit lah. Jadi, ini gamma function itu kuncinya itu jika kita melihat pangkat min ini, itu kita pastikan yang di belakang minnya ini jadi substitusi kita. Jadi U itu kita substitusikan kita tiga T tadi kita substitusikan sebagai U. Nah, kita turunin itu 3T. 3T berarti ya 3 aja. Itu DT jadi sama dengan sepertiga DU. Salah. Nah, ini kan T ini ya, kita juga gara-gara ini U sama dengan 3T jadi T sama dengan U per 3 atau ya U per 3 atau kita tulis saja sebagai sepertiga U. Oke. Nah, terus ulang masukin substitusinya jadi sepertiga U pangkat setengah itu ya pangkat kan pangkat setengah kali pangkat min U kali ini dt-nya kita substitusikan jadi sepertiga du ini tinggal pindah-pindah wae jadi eh, ya, ini kita pisahkan aja jadi U kali eh, sepertiga ini sebagai simplifikasi aja eh, betul pangkat setengah jadi U saya integralnya lupa eh, pangkat setengah kalikan sepertiga pangkat 3 per 2 kan ya 3 per 2 plus 1 jadi 3 per 2 kali pangkat min U du sama dengan
Ini tiga ini kita keluarin gara-gara gak ada variabelnya. 3/2 kalikan U pangkat setengah sepertiga. Kos sepertiga lagi. Maaf. Ya pangkat min U DU. Nah ini udah sesuai dengan definisi gamma function. Jadi kita tinggal masukin sepertiga pangkat 3/2 kalikan yang function dari 3/2. Nah ini tinggal lihat tabel gamma function. Jadi sebenarnya bisa selesai dari sini, gak ada tabelnya sendiri. Ya udah, gitu aja. Itu gamma function. Mau satu lah. Ada pertanyaan dulu nggak? Ya sudah, sepertinya tidak ada. Kita lanjut ke pertanyaan dua. Saya lupa yang mana? Oh, yang ini. Ini masuk ke satu. Lem X angkat sepertiga ada X. Nah, kamu lihat ini kayak agak gamma function gitu ya. Ini malah mirip beta function. Ini tinggal kita ganti BC-nya aja. Jadi, pertama kita ganti BC-nya dulu. X, kita variabelnya X. X0 sama X dengan 1. Kita mau ganti variabelnya ke U. U-nya sama dengan 0. Pas X sama dengan 0, U sama dengan 0. Terus U sama dengan pas X sama dengan 1, U sama dengan tak hingga. Ya. Jadi cuma kita substitusi dulu. Substitusinya ini agak aneh kan ya, dia nggak ada E-nya dulu nih. Jadi kita ya ini dia dulu, kita coba-coba. Jadi kita nilai X, kayaknya kalau kita nilai X bisa menghasilkan E deh. Jadi ya kita ngidenya kita dari situ lah. Jadi nilai X ya, aduh maaf waduh maaf X kita turunin terhadap X NX turunannya ya saya turuninkan ini nah, kita E nya dari sini. Ini ya ini ini cancel cancel jadi ubah sebagai ubah U U OS sebagai jadi apa oh ya maaf ini tadi apa namanya ada kelupaan satu fakta ini maaf ini tadi kan tesnya sepertiga itu kedua mau sampai hingga maka kita cari satu setengah itu uh,
berapa nilainya supaya dia min setengah gitu. Jadi ya bikin dua min satu. Jadi kan kerja ini dia apa namanya itu ya. Pokoknya kan kita variabelnya gini kan n-nya ini. Udah. Oke. Kan ya sama kayak tadi. Aduh, sama kayak tadi. Maksudnya dapat dua. Sekarang jadi tadi lagi lanjutin. Nah ini kayak tadi. Oh, dapat tiga. Kan misalnya berapa berapa min satu sama min sepertiga gitu. Jadi itu 4/3 satu per min u u kok nggak bisa sih langsung aja. Cewek ini kayaknya salah deh. Ini kayak itu lah udahlah nanti ini aku perbaiki nanti. Salah ini ada kok penurunan x per x. Salah. Salah ya udah kayak nanti aku perbaiki ini. Saya baru nyadar kok rasanya kayak ada rasa salah. Udah nanti yang beta function dulu yang lain itu udah harusnya udah benar ya. Saya kita lanjut yang beta function dulu guys. Ada tiga lucu banget. Tiga itu mana ini jadi satu plus ya pengkat tiga dua. Nah kalau ini ah ini ada kan itu kalau ini sampai 0 sampai hingga itu adanya misalnya kamu asosiasikan dengan gamma function. Tapi ini ada definisi untuk beta function juga untuk 0 sampai tidak hingga. Nanti kan juga kalian bawa apa namanya? Bawa cheat-sheetnya lah. Cheat-sheetnya nanti pakai aja. Untuk kelas A juga udah dibolehin sama Bu Ed, jadi ya print ingat untuk print besok. Ya, kita belum adanya, kalau belum print ya print. Nah kita kalau ini jadinya substitusinya kita pakai ya pangkat tiga. Pangkat tiga cermin jadi tiga ya. Pangkat dua pangkat satu ya pangkat dua CU. Nah kita kan mau hilangin y-nya kan. Udah berarti y sama dengan pangkat sepertiga. Mulai definisinya dulu bentar. Pangkat sepertiga. Jadi ini dy sama dengan jadi y kuadrat pangkat tiga berarti ya pangkat 2/3 ya. Kita definisinya dulu. Hmm, oke. 2/3. Hmm. Ya, kita terus lanjut ya.
U pangkat ini Y di Y, U pangkat 3 kurang lebar 1 plus nomor 3 nya U pangkat 2 kali sepertiga namanya DU 3 saya oh ya bang, ini kita uh, di sini ya kurangin jadinya U pangkat 3 kurang min 3 berarti ya 1 plus U kuadrat plus kuadrat 3 DU tadi ini ketiganya keluarin aja misalnya U pangkat min sepertiga 1 plus U kuadrat DU. Nah, itu definisinya kita menggunakan definisi 4 dari beta function, yaitu set, set, Y P min 1 plus Y P plus Q. Nah, kita ya cocokin lah. Ketiga. Dan ini kita bentuknya kita sepertiga ini kita kan cari ini dulu dua, kiri ini kan dua. Itu P ini kita ubah dulu. Oh, min sepertiga, jadi ya yang menghasilkan min sepertiga itu apa? Ya udah sepertiga min 1 kan. So, saya kemarin saya udah aku salah sih, banyak mau doang. Ini mana ini? Saya aku lupa. Hmm, tiga. Oh maaf, ada yang tiga maaf. Eh, ya, ada monyet cok. Bahasan tipe bawah tanah itu kan berapa? Kalau tipe bawah tanah itu soal dari Bu Ed, guys. Jadi nggak pernah dibahas. Udah pernah keluar di UTS. Terima kasih warga-warga kelas 4 23 plus berapa sama dengan 2 plus eh 3 berapa ya? Betul. Sabar saya banyak tab ini. Ketiga, terima kasih ya. Terima kasih Kaiza. Oh ya benar ya. Oke, kasih. Oke, nah berarti kan dia P, kita nyari P sama Q-nya kan. Sepertiga kali B
memiliki fungsi PQ ya sama itu ya. Sama Q-nya kan uh, P-nya 2/3 sama Q-nya 4/3. Habis itu kita ya, cek kita sini. Berarti 1/3 kali untuk B fungsi PQ itu dia gamma dari P yaitu 2/3 kali gamma dari Q yaitu 4/3 ya per gamma dari 2/3 tambah 4/3 kita cek kita aja pertanyaan dulu nggak. Nah, itu aja sih bukan khawatir dulu jangan salah ya itu nyebutnya salah jujur baru buat tadi sih yang expressive function ini mau cek dulu ya udahlah sebenarnya belum ada. Jadi kita saya dulu yang expressive function yang nomor 4 ini itu 0 sampai 2 x kuadrat ada x per 2 min x. Kalau ini kalau lihat ini ada juga definisi untuk apa namanya beta function juga. Nah itu paling basic sih kita buat DC dulu lah. Ini ada untuk 0 sampai 2 atau 0 sampai A itu ada definisinya tapi uh, harusnya bisa langsung aja tapi aku harusnya kurang tahu ini cara yang benar gimana. Kita pakai definisi satu yaitu yang 0 sampai 1 itu yang biasa digunakan. Jadi kita BC nya atas X sama dengan 0 X sama 2 U sama dengan 0 U sama dengan satu maaf satu. Nah habis itu substitusinya cuma ini sih kita bentuknya udah pas sih kita substitusinya cuma U sama dengan X. Ini kalau ya U sama dengan DX enggak lah gitu jadi pulang aja X ya X ya ada X kuadrat kali 2 min X 2 min U maaf 2 min U maka min tengah tahu kan itu nah, ini ada definisinya langsung aja uh, 3 ya ini kan definisinya itu yang ini X min 1 kali 2 min X min 1 X mas jadi U 3 min 1 kali 2 min U apa namanya setengah min 1 kan itu beda karena berarti ini fungsi B fungsi 3 dan setengah kata 3 tadi jadi dia fungsi sama fungsi 3 sama fungsi setengah per sama fungsi 3 plus setengah itu beta.
Baca. Aduh, pencet. Aduh, bukan temanmu ya. Gak, udah. Kita mau teman. Udah. Oke. Oh ya, Pak. Kalau beda konstanta ngaruh ke yang penting gimana? Uh, beda konstanta maksudnya gimana? Kalau konstanta maksudnya yang ini kan, yang batas atau batas bawah atau ininya variabelnya. Oh, ya, sebenarnya setahu enggak sih. Kayak kalau kerjaan Mas Nail apa ya? Kayaknya kalau lihat kan kayaknya Mas Nail sih. Kayaknya punya cutting lah. Kalau ingat tuh. Apa namanya? Kayaknya langsung begitu aja deh. Kayaknya aku lihatnya. Pasti gak ngaruh gitu. Oke. Kita lanjut yang ini aja dah. Yang menyusahkan ini. Menyusahkan. Jadi kita langsung biasa aja. Gas special function, gas special function gitu aja sih. Mungkin agak salah sih sana sini dengan apa namanya perhitungannya. Kadang-kadang lupa integral, kadang-kadang lupa hitung-hitungan. Jadi ya gak apa-apa lah. Jadi kita langsung ke sini aja. Apa, apa namanya? Untuk buka contoh yang gue nonton. Hmm, oke. Okay. Nah, kan katalisator biasanya dia kan bola tubuh lah. Takutnya kadang-kadang ya mereka berbentuk seperti ini. Kadang ini juga banyak, kadang kayaknya pernah sama Bu Ed eh, soalnya tentang panas, juga tentang tabung dia memiliki radius L1 sama radius L2. Nah, ini aku mute dulu suaraku. Hmm? Nah, oke. Ah, jadi ya supaya kayak ini kalau misalnya ini bukan tentang apa namanya? Bukan tentang bukan tentang apanya? Bukan tentang konsentrasi. Yang penting kalian nanti tahu lah kalau BC-nya misalnya gimana gitu. Kayak ada L1 sama L2 gitu. Ya kan biasanya ya cuma tabung gini sini sampai sini lah. Cuma ada radiusnya cuma satu lah. Di pertama biasa ini kan difusi. Oh, difusi kan ya biasa. Oh, ya, kita terus dulu. Klasik dulu. Eh, Romi Romo Roma. Romi Romo Roma. Ya asumsi steady state aja. Ya biasanya bukan steady state ya kombinasi variabel segala itu nanti dulu. Nah, Romi Roma Roma difusi. Kita area kali flux di R kurang flux area kali flux di R plus delta R min ingat ada reaksi ada min LA apa namanya delta V steady state akumulasi nol biasa area tabung biasa 2 PR rata-rata L kali min DAB konstanta difusivitas DCA DR IR min
2 pi R. Oh, saya kecil banget ya. 2 pi L min DAB DCA DR di R plus serta R. Aduh, saya ini dikit. Sini dikit. Udah. R min LA itu kita definisinya KCA delta V 2 pi R L kali delta R sama dengan 0. Nah, kita mau membersihkan seperti biasa kita mau membersihkan ini supaya sisanya cuma R. Jadi eh jadi banget. Kita mau bagi dengan 2 pi L sama DAB sama apa namanya? Sama delta R. Itu biasa. Jadi sisanya cuma min. Ingat ini minnya ke bawah. DCA DR DR min ya plus jadinya. DR nah, delta R min K dibagi DA DAB nah, maaf kali R CA CA kali R sama dengan 0. Oke. Nah, ini ya oke. Nah, kita ini substitusikan jadi 0 aja jadi alfanya seper alfa karena DAB-nya di bawah jadi seper alfa. Ini kita limitkan delta R menuju 0 seperti biasa. Uh, DR R kelas R satunya kemarin R DCA R min ini kita jadikan super alfa aja jadi CA dari R sama dengan 0 ini jadi R ini kuadrat CA R min CA R plus maaf plus super alfa kali CA kali 0 selesai. Kita mau kayak ini untuk Basel ya perlu ada R sini. Jadi kita kalikan R aja. Masuk. R kuadrat D kuadrat CA DR plus R CA DR min super alpha CA R kuadrat. Oke. Nah, seperti biasa. Nah, ini kan udah bentuk bezelnya. Bentuk bezel. Untuk form itulah form yang bisa dijadikan jadi bezel. Nah, untuk bezel, jadi biasa kita nyari eh nyari A, B, C, D, sama S. A-nya ya seperti biasa sih kayak bisa lihat tahu namanya catatanku itu. Nanti kalau bentuk bezelnya bisa lihat catatan biasanya cat apa? Ya bentuk dental bezelnya kita dapatkan A sama dengan 1, B sama dengan 0, C sama dengan 0, eh, D sama dengan super alfa. Ini aku di catatanku dia masih alfa aja. Dan itu ya sebenarnya boleh, tapi ya kata buat sembarang aja sih. Tapi aku lebih enak sekarang lebih super alfa karena DAB-nya di bawah. Gitu. Nah itu S. Mas. Nah habis itu kita tuin
apa namanya, delta D, akar delta D per S, delta D, kok delta sih, akar D, akar D, maaf, akar D-nya, D-nya kan min per alfa bagi S, S-nya sama satu, jadi hasilnya cuma min per alfa, itu dia imajiner. Situ kita cari P, P sama dengan 1 S kali satu min A per 2 min C, tahu ya, 1/1 kali satu min satu per 2 nol. Sama dengan ya nol, itu zero. Zero berarti ya ZP-nya sama dengan I nol Z min P sama dengan eh K nol, KN, N-nya kan nol. Ya udah, KN I nol, ya I nol ya I nol, ya udah. Jadi kita masukin ke bentuk generalized bezelnya. Bezelnya yaitu cuma CA, itu Y-nya kan. R pangkat satu min A, kita tulis satu min satu aja langsung ya. 2 kali pangkat B segala itu kan, itu ya B-nya nol, ya udah itu kan nol aja. Itu kecil banget ya. C1 kali I nol sebagai fungsi akar sebuah alfa dari R plus C2 kali K nol super alfa R. Iya, oke. Nah, kita hapus semua ini kan, ini satu min satu ya nol, nol per 2 nol, dan bahkan nol, satu, satu kali satu ya udah. C1 kali I nol R plus C2 K nol super alfa R. Nah, terus lanjutnya kalau udah sampai sini lanjut ke BC, boundary condition. Boundary conditionnya kita punya R di R1. Nah, kalau katalisatornya kan cuma, kan di katalisator ini kan kosong, ini di tengahnya kosong. Ya udah, kita di paling kecil itu cuma di R1. DCA kan dia di tengah, di kan sini. Di tengah sini kan, di sini dia katalisatornya kita ini pekat, sini di luar pekat, tapi dalam sini dia eh, kurang, konsentrasinya belum sampai situ lah. Jadi dia kecil banget, finite. Kayak titiknya kalau buat titiknya titik tertentu, T T T boleh barang malah. Cuma buat, maaf ada gamer rights, ada suara Purbalingga. Nah, DCA kan dia DCA-nya kecil banget, jadi CA-nya finite atau DCA nol. Nah, itu DC kedua kita ya 2 itu yang luar, CA sama dengan CAS atau CAO sembarangmu. Jadi pokoknya itu indikasi bahwa itu dia titik saturatednya. Nah, kita ini BC1 sama BC2. Lebih enak kita buat halaman baru aja. Nah, BC1, BC1. Nah, kita BC1 kan DCA, DN. Kita bisa pakai finite ini, tapi setelah coba agak ruwet, aku nggak mau. Jadi kita pakainya DCA, DR ini aja. Yang punya sembarang kamu bisa pakai ini atau ini, tapi
Menurutku misalnya pakai ini. Kita coba lah. Jadi kayak ini kan awalnya DCA CA kan. Berarti kita harus turunin. Nah, kan awalnya CA ini. Ini CA. Nah, awalnya CA bukan DCA kan. Jadi kita harus nurunin ini dulu. Nah, kita general point of rule-nya kalau misalnya I nol itu turunannya dia I1. Nah, kalau K nol turunannya dia min K1. J juga J ya aku lupa ya yang lain. Ini juga ini J1 habis itu yang Y kalau nggak salah ya namanya. Y dia juga min Y1. Jadi point of rule-nya kalau diturunin I0 misalnya I0 K0 J0 Y0 kalau diturunin dia jadi ya satu nolnya jadi satu tapi untuk I1 dia nggak jadi negatif ini tetap positif tapi untuk K1 J1 sama Y1 ya jadi negatif kalau diturunin terus itu penting lah. Nah habis itu C1 nya I1 kan kita turunin jadi I1 angkat per alfa R plus C2 nah C2 kan pas K kalau diturunin jadi negatif jadi min C2 kali atau kan langsung aja min C2 kali K1 dalamnya tetap sama ya guys ini tetap sama yang dalam sini. Nah misalnya kalau kamu mau nurunin K1 misalnya K1 ke kamu ya mau nurunin K1 lah atau nggak I1 itu lebih ruwet itu kayaknya nggak mungkin dikasih sih. Ya, itu memang apa ya kalau mau cari internet aku udah juga lupa pokoknya itu punya N plus 1 plus 2 segala itu agak panjang jadi kemungkinan cuma I1 I2 gitu ya I1 I0 gitu I0 nya turunnya jadi I1. Nah, nanti DCA-nya DCDR kita sama dengan nol. Nah, berarti ya nol sama dengan kita terus ulang aja lah. I1 C2 K1 alfa kali R. Jika mendengar suara pulpen ada setan purbalingga mendekati. Nah, kita simplifikasi seperti biasa. Jadi C1 kita pindah-pindah ruas saja. Oh ya, maaf. Nah, ini kan BC-nya, mana lupa tulis BC-nya. Ini kan R-nya berubah. Ini kan di L1 ya ini. L1. Maaf. Nah, di situ kita pindah-pindahin aja seperti biasa. Kita jadi negatif ini cancel-cancel lah. Tidak apa. Habis itu C1 ini pindahin ke bawah sini, pembagian. C2 K1 per alfa R1 per I1 sebagai fungsi alfa R1. Nah, kita dapat C1. Nah, habis itu kita tulis di B2 BC2, kita langsung substitusi aja ya. Kakiku kesemutan tuh. Ya udah, BC2, BC2 itu tadi kan dia sudah di CAS, dan CAS berarti langsung tulis saja CAS C1-nya, C1 langsung kita tulis saja. Jadi ini seberapa N1
Nah, I1 per alfa L1 kalikan apa namanya? I1 I0 maaf I0. Kita kembali ke rumus yang tadi ini kan. Rumus ini I1 I0 per alfa R L2 sekarang ya. L2 plus K C2 K0 per alfa akar per alfa maaf. Akar per alfa R2. Itu ini ya. CS. Ini kita cek C2. Kita bagi aja semua kan. Bagi C2 sini, bagi C2 sini. Jadi ya semuanya pindah ke sini. C2. Ya, aku malas nulis. Eh, oh, ya gimana copy paste ya? Copy paste. Ini copy paste. Ya lasso. Lasso habis itu tahan. Ah, copy situ ya. Harus pencet. Oh, lebih canggih. Oke. Nah, shadownya hapus. Sini juga. Nah, hmm. Lanjutkan. C2. Ya udah. Nah, C2 jadi apa tuh? C2 sama dengan H. C2 sama dengan eh ini tinggal ya ini panjang juga sih. Buat nah, eh, apa? Hmm, S. Nah, ini belum selesai guys. Belum selesai. Kenapa lagi nih? Belum selesai. Nah, kita masukin ke rumus awal yang ini lagi. Jadi pada akhirnya kita buat halaman baru aja. CA dengan kan C1 sama C2. C1-nya kita tadi ini alamat. C1-nya tadi ini apa namanya? Jadi kita ya kita saja ini. Nah, nah C2-nya juga dari sini. Jadi ya kita tulis full aja dah. Nah kan eh, C C2-nya C2-nya dari sini. Ah, ini panjang sih. Oke guys. Oh maaf, saya baru baca. Kenapa IO sama KO-nya berubah? Saya turunin. Yang turun jadi sub jadi K1 I1. Ini C1 C2-nya C2-nya kali ini Uno alamak saya panjang saya bisa Uno
Mm-mm. Terus terus ya. Terus, C2. Mhm. Apa ya? Pokoknya kayak sekolah pada saat itu banyak sih. Baru juga ada nggak dalam nggak ngerjain. Nol kali eh, alfalfa plus C2-nya tadi. Oh, salah sini. Nah, aku belum kalikan ini. Ini kan C2-nya sini. C2-nya udah tulis. Jasanya ini yang belum tulis. Ini aja. Nah, nah, satu kali I0 alfalfa kali R plus plus yang ini tadi C1 C2-nya. Ya, C2. Nah, baca banget. Nah, plus Kano kali R selesai. Hmm. Oh ya, itu negatif tadi gara-gara ini. Terusin aja. Turunan I0 itu ya, I0 karena I0 X. Aduh, I0 X itu dia ya I1 X. Nah, untuk Kano, Kano X dia dia min K1 X. Nah, ini kan kenapa dia negatif? Biar negatif kan. Kalau I0 kan I0 dari I1 dia jadi ya positif aja. Tapi kalau eh, apa namanya I K0 dia protonnya jadi min. Sama kasusnya dengan J0 eh, X dan J1 X gitu lah. Apakah mengerti Bang Neo? Oke. Ada pertanyaan lagi nggak tentang ini? Jujur, jawabannya agak turunin. Kenapa turunin? Gara-gara dan ini. Nih. Karena tadi uh, apa namanya? Kan tujuan untuk BC1, misalnya BC1 ini BC1, BC1 ini itu dia digunakan sebagai apa ya stepping stone supaya bisa nyelesain BC2. Nah, caranya itu supaya menemukan C2-nya, C2 atau C2 atau C1-nya dulu. Nah, cara gampang melakukan itu adalah CA-nya sama dengan 0. Tapi ya ini kita harus turunin dulu supaya dia bisa dengan 0. Nah, ya makanya kita turunin gara-gara kan DCADR. CA kita awalnya punya CA, namanya punya CA aja. Nah, CA ini kan ini eh, rumus awal kita. Nah, ya dari BC kita ya benar. Nah, BC kita, supaya kita jahitnya DCADR kan dia belum turunin, jadi supaya di DCADR kita harus turunin semua ini. Kan ini ya indikasi penurunan. Aduh, indikasi penurunan itu. Apakah sudah mengerti? Ada pertanyaan lagi? Turunin di semua kasus soal kayak gini. Nah ini apa ya? Kayaknya aku udah lama gak nyoba sih. Tapi kemarin
Aku cobanya ya, kalau misalnya kita udah bisa CA-nya sebangan nol, sebangan nol, itu lebih gampang menurutku. Bisa, ini kan kasusnya kalau ini nol, kita langsung bisa pindah ke sini, jadi negatif kan, kita langsung pindah-pindahnya lebih gampang lah. Tapi kalau misalnya kita ini finite, gitu, kayak pindahinnya lebih susah gitu, nah, kamu bingung pindahinnya ini ke sini kemana gimana, kayak finite itu juga bukan nilai tertentu yang gitulah, ya nilai nilai yang kuantitatif banget, nah, kayak susah ditentukan. Jadi menurutku ya maksudnya memang time wasting dikit sih, tapi menurutku eh, kamu bisa coba dua-duanya, tapi menurutku mendingan kamu coba yang JCA atau DL sebenarnya nol duluan, gara-gara itu bisa mudah pindah-pindahin tuh, nah Duh, ini langsung bisa pindah-pindahin, meskipun ya memang agak ribet nurunin dulu, tapi untuk ini kan simpel-simpel aja, I1 sampai K1 juga gitu lah, ini tahu nuruninnya kemana. Bukan salah sih, cuma ribet. Finance itu apa ya, lebih susah gitu nah, nggak salah, cuma ya kalau kamu nyoba ya nggak apa-apa, cuma aku lebih enak CDR gitu. Ada pertanyaan lagi kayak, ini lama kok cuma aku di sini kok, nggak semua orang main Genshin gitu. Genshin kan ada Honkai gitu. Nah, kalau enggak kita lanjut lanjut ke ya soal kematian ini, yang nggak soal kematian juga sih, gampang kok, soalnya buet, cuma soal jadi kombinasi variabel. Ya pokoknya ini udah ada pertanyaan kan, oke ya, chat aku aja, popo, yang mungkin aku udah tidur mama. Udah, kita mulai aja. Nah, ini kan kasusnya. Ya, ini kombinasi variabel. Ini kan fungsi T sama F. Kita sebagai kombinasi variabel. Nah, ini. Kombinasi variabel itu sebenarnya ada beberapa cara untuk mengerjakan kombinasi variabel. Tapi untuk aku menggunakan rumusnya Pak Indra. Rumusnya Pak Indra itu real, real, karena ya bukan rumus sih, algoritmanya lah. Algoritmanya Pak Indra itu real superior menurutku. Jadi aku sama Yaya gunakannya rumusnya algoritmanya Paindra. Dan menurutku itu menurut kita itu lebih mudah. Jadi misalnya kamu katalismu atau enggak ya tutormu itu mengajarnya algoritma lain, ya sebenarnya rumusnya mirip-mirip, tapi ya mungkin bentuknya agak beda dikit. Tapi ya aku sama Yaya gunakannya algoritmanya Paindra, jadi lebih enak menurutku. Nah, terus itu aku catatan itu bentar. Aku mau ngerjain. Mm, udah share di grup, udah share di grup sebelumnya. Ini sangat sangat panjang berhalaman. Nah, pertama kita tentukan ya nih, kalau ini sebagai pengertian soalnya dulu lah. Ini bawah tanah, pipa bawah tanah. Pipanya itu ini kan ada aliran steam di sini, aliran steam panas. Panasnya ini kan pipa panasnya beradiasi. Panasnya ya yang menyebar. Pokoknya ini eh, elemen volume-nya sebenarnya kayak gini sih, kayak lebih tepatnya kayak full gini. Nah, supaya lebih ngerti aja, elemen volume-nya kayak pokoknya lingkaran, ya, lingkaran pipanya. Terus itu kan panasnya dia menyebar gitu. Ini tanah by the way. Ini tanah. Jadi kita kan tanah itu dia apa namanya? Ya infinite bah. Ya. Kan eh, apa namanya? eh, Prasyarat untuk kombinasi variabel itu BC-nya itu infinite. Jadi ya itu pokoknya udah mencukupi katanya, mencukupi untuk kombinasi variabel. Nah, kita langsung mulai aja ya. Seperti biasa, kalau di lama-lama.
itu Romi ini dia kan eh, konduksi kan konduksi pertama apa namanya IC R plus kok plus sih plus plus bukan plus sih A min A C R plus delta R dengan romanya begini masih variabel apa namanya rho V CP T D kecil waktu. Nah, sebenarnya ini kita lebih tepatnya gunakan DAO sih. Aduh, kan ini parsial. Nggak tahu ya, gunakan itu yang benar gimana ya. Eh, area dari pipa itu dia 2 pi R L lagi ini K saya kira kecil aja kecil L min K PT D E R DAO maaf DAO pakai DAO pakai DAO min 2 pi R 2 pi R L min K DAO T per DAO R sama dengan ini konstan-konstan segala oh ini kan V ini nggak konstan juga sih tapi ya L delta R CP DAO T kecil oke bahkan aku sakit. Nah, kita seperti biasa uh, 2 pi L K habis itu apa lagi 2 pi L K itu delta R. Nah seperti biasa R D DAO T DAO R maaf, plus ini min maaf min R T DAO R per delta R sama dengan pindahin aja pindahin sini aja. Apa namanya nggak usah pindahin. Nah, apa namanya row eh row CP sama K T dau T kecil. Nah biasa ini jadi R dau R dau R tuh tuh T R sama dengan row kita sip ini langsung ini uh, eh jadi seper per alfa kali maaf ini ada L R T R T T maaf R nah nah contoh ini kita bentuk jadi bentuk biasa aja lah plus del T del R sama dengan per alfa kali R T T. Nah ini bentuk kombinasi variabel kita. Di situ kita bentuk BVC-nya. BVC itu ya IC sama BC-nya.
IC-nya dia, ini kita IC itu initial condition. Initial condition itu dia berarti awal banget. Awal banget ya berarti ya R-nya dimanapun pas T sama dengan nol itu T initial lah. Initial kan T-nya sama dengan nol. Pasti T-nya sama dengan nol. Itu dia berarti T-nya sebenarnya T nol. Oh ya, lupa definisikan dikit lah. Wanjil kosong. Matilah. Namanya kan dia sini suhunya dia TS kayaknya tuh saya cek lagi dari soalnya buat tuh T1 T1 sudah T0. Nah, berarti dalam pipa dalam steam itu dia. Nah, steam dia T1. Tapi di luar yang bukan steamnya lah, yang di sekitarnya itu dia T0 masih. Nah, berarti pas waktu nol dia T dinginnya lah, T dingin T0. Itu BC-nya ya kita ya maksudnya orang maksudnya bingungnya kayak BC-nya gimana aja mas. Jadi T-nya pas dia T ya R sama nol T kapanpun jadi T-nya udah jalan jadi apanya suhunya udah mulai hanya mulai berjalan gitu lah jadi R-nya sama nol berarti ya T-nya pas R-nya itu udah kena ya udah kena T-nya udah T-nya udah sebagai T dari itu T dari timnya. Nah ini penting untuk kelas A spesifiknya. Ini kelas A dengerin jadi uh, untuk Bu Ed ada asumsi spesial yang harus diperhatikan. Jadi untuk mengasumsikan T sama dengan T1 ini uh, itu harus diasumsikan bahwa steam mengalir cukup, cukup cepat sehingga lapisan film uh, tipis sehingga hambatan kecil. Nah ini spesifik untuk kelas Bu Ed. Kira ya mungkin Bu Mega kan nggak tahu peduli kayak ini. Kalau ini bukan yang peduli, memang cukup pedulinya. Karena Bu Ed-nya terlalu peduli, jadi sehingga T awal menggunakan T S T T1. Ya. Ya, kalau mau ke kelas B ikuti juga sembarang lah. Tapi ini dikasih tahunya sama Bu Ed ya udah. Karena kalau mau nilai ada nilai dikasih nilai, ya ini asumsi ini harus ada. Itulah. Nah, so untuk selanjutnya BC selanjutnya R di mana apanya R yang Tahingga itu yang udah kayak jauh banget. T dimanapun, T kapanpun, ya udah kan jauh banget. T-nya berarti ya T-nya sama dengan nol, masih masih dingin, masih masih chill ya. Nah, habis itu R dimanapun, pas T-nya udah lama banget, udah infinite waktunya lewat. Ya wes, kalau semuanya udah waktunya udah lewat secara tidaknya Tahingga ya T-nya udah T sama dengan T1, udah T sama dengan steam-nya. Wes, nah gitu. Habis itu, nah ini udah BC sama BVC-nya udah terbentuk, kita langsung definisikan eta atau kelas kelas A sebenarnya nu ikan eta. Nah, eta itu yang bentuk aneh itu. Nah, kita aneh ini bentuknya kan itu ada fungsi R sama fungsi waktu. Nah, habis itu kita tulis eta sama dengan fungsi R dan delta sebagai fungsi T. Ini memang aneh, tapi ini memang caranya itulah, caranya Pak Indra gini. Ini R, apa namanya? Nah, kita definisikan R juga. Nah, R-nya tinggal bola balik biasa. Nah, ya.
Nah, kita turunin. Nah, kenapa kita turunin? Itu masalah nanti. Ini pokoknya ini turunin dulu lah. Ya, pas etanya kita turunin terhadap R, ya seperti kan R-nya hilang. Jadi ya seper delta Y. Oh ya, maaf, baru baca. R itu delta kali eta. Hmm? Delta kali eta. Hmm. Hmm. Aku bisa. Oh ya, oh ya benar. Kalau ini salah ini mau gimana ya? Saya, seperti- oh ya, saya kenal ya kesalahan di eh, lain waktu ini berarti. Malah cocok. Saya, ada harus ada brainstorming lagi berarti ini. Ada. Ada. Nah ini kita turunin lagi. Jadi ini kan kita udah R, ini R-nya udah kita definisikan eh pada itu. Jadi apa namanya? Saya seper apalagi lama. Ini jadi seper ya seper. Oke. Yang ketiga, sebenarnya yang mana nih? Saya mic ku di bawah sini. Maaf nek, yang mana nih nek? Hmm? Sudah. Ah, khusus. Tuh, kita harus substitusikan terlebih dahulu. Aduh, kalau sini udah salah, berarti harus ada harus ada perbaikan dikit. Nanti ya kita coba dulu lah. Coba dulu. T. Nah, untuk ini kita harus ya ganti substitusikan ini sama ini nanti. Tapi ya kita ini dulu. Jadi kita kayak apa ya pindah-pindah wae ya hukum rantai bisa dibilang begitu. So, ya pokoknya kan ini coret-coret sebenarnya hasilnya. Jadi, nah kan ini seper ini seper eh d d eta per dl itu sama dengan seper alfa lagi seper delta seper delta seper delta. Nah, udah sampai situ aja dulu. Dari situ eh itu kita substitusikan yang di sini R. Jadi namanya ya R. Soalnya tadi nah,
Semoga nggak ada yang salah ya. Kayaknya udah kelihatan salah sih. Tapi ya kita coba dulu, kita coba. Akan dau eta kali dau eta dau r kali oh ya. Ya kan ini langsung masukin aja ini kan seper hanya ini kan ini dalam sini lah. Ya. Kan ini d d dr d nya dtdr dtdr-nya kita langsung masukin aja karena udah ketemu di sini. Nah, itu kita mulai coret-coret wae. Ini coret, ini coret. Habis itu eh, ini juga baru kan udah coret-coret. Ini jadi super alfa baru, super alfa, super delta. Jadi kita langsung aja tulis seperti eh dau kuadrat T dau R kuadrat kali A super nih. Oke. Nah, oh iya. Nah, salahnya di situ ya. Udah lah, kita sini aja dah. Kita lanjutin saja. Ini gak ada salah kan? Datanya gak ada salah ya. Habis itu kita lanjut R, kita lanjut sini yang R. Oke. Fungsi T dau T per dau T kecil. Jadi R-nya tadi nah, terus terus tuh kan kita mau ya pindah-pindah lah. Kita mau hilangin R-nya itu. Fungsi kita dau fungsi dau dau eta per dau dau. Nah kita langsung ini ini delta. Ikuti aja dulu. Ini kamu bisa langsung tag ini. Nah itu udah. Tapi ini kita mau buat eh, fungsi spesial nanti. Ini. Nah kita baru masukin dau T-nya. Nah untuk apa namanya? Ini kita udah ketemu kan dari awal tadi. Yang mana ini? Yang ini dau eta per dau T. Nah kuadrat. Dau eta kuadrat. Oh iya. Maaf. Eh, ini udah ketemu. Jadi apa namanya? Kakak. Ini udah. Oh ya. T per dau eta kali seper mana tadi min mana tadi? Nah ini set kita udah ketemu jadi segini aja ya min kuadrat apa namanya dau t dau eta kali dau delta per dau t. Oke, ada yang salah nggak? Ya, saatnya gini aja lah. Sepertinya tidak ada, belum ada yang salah. Dilanjut ke sini, kita kembali ke persamaan awal. Nah, tadi R, ini kan udah ketemu tadi. Jadi, kali T per
Eta kali super super ini ya super delta sama dengan belum plus dulu plus ini dau t per dau r jadi dau t per dau nah, ya per nih ya habis itu nah, ini per alpha r-nya mau dau t dau t dau eta dau t per dau eta kali dau delta per dau t. Nah, kita mau mau apa ya? Loh, apa ya? Kita mau kalikan ini jadi ini kan plus ini plus plus jadi kan bisa langsung ke jadi kalikan apa namanya? Kalikan delta ke sini. Jadi kan ini kalau kita kalikan delta ini hilang gitu kan. Habis itu kita mau apa namanya? Capek. Nggak tahu aku lagi. Iya. Oke oke oke. Tet, 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 tet. Tet. Hilangin kan udah hilang tadi. Plus ini nu lagi. Etanya kita hilangin juga. Kita pindahin ke sini. Nah, gara-gara itu hilang, ini juga harus muncul di sini. Ini juga hilang tadi. Di sisanya, apa-apa. Ini kita pindahin depan aja ya. Sub delta, alpha. Oke. Hmm. Ini harusnya udah benar. Kali sini, udah. Ini pindah ke sini. Ini hilang, dibagi. Tapi ini kalau dibagi, etanya muncul di sini. Seper. Oh, ini hilang. Set. Nah, nah, dibagi. Oke. Nah, habis itu kita rearrange sedikit lah. Kita rearrange saja supaya ini kali eta kali nah nah ini ingat itu dia ini harus menjadi ini plus satu jadi kan ini pangkatnya ini pangkat nol kan pangkat satu maksudku pangkat satu kan pangkat satu jadi kalau ini pangkat satu berarti plus satu jadi kita asumsikan ini sebagai dua jadi kita tulis lagi eta plus super eta kali seperti eh dau kita dau-daunya kan nggak tahu ya atau enggak ya dau-dau-daunya kita terus saja supaya agak keren. Paper. Nah harusnya sampai sini udah ya mirip sama persamaanku yang awal tapi etanya kebalik tapi apa pola ya udah. Nah habis itu kita substitusi misalkan y sama dengan
Jadi apa namanya? D ekut. Oke. Nah, eh D ya, betul. Denu, denu lagi. Delta plus super eta kali Y sama dengan min 2 eta Y. Sama dengan min 2 Y min min super eta Y. Hmm, yang gara-gara ini gara jadi aneh ya. Saya tunggu dulu. Saya. Kita tulis ulang. Eh, cocok. Saya. Hmm. Kemarin aku ya enaknya ya cuma ini jadi langsung tiga aja tapi ya gara-gara salah di awal tadi. Hmm. Ya kok saya. Nah kemarin saya pindahnya maksudnya kayak dibagi semua itu ya per Y. Oke. Ya cowok kita kemana salah cowok. Gak ini soalnya kan kamu ini eta Y kan. Gak. Nah, ini yang enggak. Ya kok. Ya kok kau jawabanmu sama kayak aku kamu salah. Nanti tadi kita coba lagi lah. Di itu dah. Oh ya, di kosnya ya. Udah bersih cuy, udah bersih. Gak perlu lagi cuy. Gak perlu lagi cuy. Allah, oke kalau ini aku TW. Aku udah langsung pulang ya dong. Kalau itu gimana dong? Saya gunakan ilmu matematikamu dong. Saya. Eh, eh, kosku tutup. Datanya pindah ke kanan. Hah? Oh iya sih. Oh iya tahu. Sangat pintar tahu. Oke. Berarti langsung integral aja deh. Integralnya apa dong? Ini. Saya. Integral. Ini tahu apa? Terima kasih orang-orang pintar. Aku malas matematika. Dan eta atau saya.
Ayo gimana? Telurnya tuh minum neta. Neta kode atau neta wae? Dua eta. Oh iya sih kurang ya. Oh iya, Cok. Bener, Cok. Udah lah, Cok. Aku ada alasannya MTK matematika aku B per C, Cok. Nah, oh iya, Cok. Ah iya, Cok. Eh, dua per dua. Oh iya benar-benar. Len neta. Ya, saya min ya min len neta. Heeh. Ya, maaf. Ya minnya. Heeh. Oke. Terima kasih, guys. Sangat diapresiasi. Habis itu apa namanya? Plus. Ya, ini plusnya nggak penting sih. Jadi, ya. Nggak, itu lencenya cuma apa ya? Cuma supaya lebih enak aja. Supaya lebih enak apa ya? Itu lebih ke biar nyamain jawaban sama dosen sih. Ya, nyamain jawaban sama dosen sih, jauh. Kan jawabnya Iya, benar. Ini kan min-min. Ini bener kan kalau kita itu bener nggak? C2. C1 kan len per, len kurang len. Ini malah jadi diskusi, Cok. nggak apa-apa. Nggak apa sih, bener. Kok ya, ekspor. Bener gak, bener gak, bener gak. Fokus cuy. Bener, kita langsung lanjut. Terus ini cuma tinggal BC, BCY. Kita asumsikan benar. Kita asumsikan benar sementara. Oke, oke, benar. Asumsi Kita, anda kita kurang kayak itu ajar. benar coknya buatnya. Kita asumsikan benar ya. Asumsi anda kurang ajar USD. Hmm, membawa integral apa? Indonesia nih, Indonesia. Let's go boom. Asumsi jadi. Asumsi benar. Anjing nggak boom. Betul. Ini cuman kita gini. Masuk aneh sih. Buat aja nggak jawab kok kemarin. Kalian udah bener anjir. Udah, masuk kita. Ya, nggak paham tapi ya nggak apa-apa lah. Ya, kemungkinan apa ya? Soal untuk soal apa namanya? Ya kombinasi variabel biasanya cuma slab aja sih. Slab itu udah gampang banget. Easy. Slab itu easy, nggak ya, apa ya gitu aksial. Makanya kalau ini kan radial, radial ada R ini. Ini yang menyesahkan tuh. Nah. Jadi kita ya diskusi amin satu. Ya udah, kita langsung buat BC dulu. Tapi Aing lagi main Genshin. Ya tutorial satunya main Genshin, guys. Nah, eh Jadi kan, kita anjing. pas R, nah kita kan ada ini, ada BVC kita ini, ada yang satu, dua, tiga, empat. Eh ini pas dia nol, itu dia infinite. Pas dia kecil, pas dia apa namanya? Pas dia nilai terkecilnya, pas dia dingin, itu dia eh infinite, gitulah. Logikanya gitulah. Itu pas posisi nol.
Karena posisi nol waktu apapun dia suhunya tinggi banget. Ya udah, kayak logika tadi lah. Aplikasikan logika tadi. Ini pakai batch yang tadi ya. Ini pakai batch yang ini tadi. Pas R sama dengan eh, nol. Oke. Nah, so kita lanjut ke rumus absurd ini. DT aja. Karena ini udah bukan parsial. Terus ulang tadi. Aku suspisi ini bukan soal kombinasi variabel yang dikasih buat kemarin itu. Wow, properti. Hmm, Oke, benar. Oh, oh, Nah, kita pindah-pindah wae. Nah, kita integral pas T TS TS T1 terus DT0. Ya, integral gak usah dipikiran. Nah, dan ini C1-nya bisa keluarin kan? Ya ada. Kan integralnya gak usah dipikirin ya. Memang biarin wae. C1 jadikan kali. Ini pindah selang-seling. Eh, eh, set, set, ini ke atas. Ini bawah. Oke, oke. Nah, itu aja. Itu aja. Habis itu apa namanya? C1-nya kita substitusikan kembali ke sini. Jadi hancur ini. Hancur, Cok. Seru sekali soal ini, Cok. C1-nya mana di sini aja. ya udah. Soal apa ini, Cok? Cok? Kenapa tekan? Iya. Apa nih, Cok? Kita, oh ya, C1 kita keluarin tadi. Jadi, seper, ini balik aja. T0 pen T1, C. Hmm? Suka-suka aja dah, dah. Kalau yang muncul di ujian, kita itu ya, kita komplain ya. Oh ya, saya. Belum, ini belum. Ini kan tadi, kita belum. Ini. Ini kita sekarang integralnya ke eta. Oh ini, kita integralnya ke apa namanya? T, TS ke T. Nah, TS ke T berarti ya, ini tinggal kita langsung copy aja. Aku males. Paste ini, habis itu tinggal kita ganti ininya. T.
apa namanya? TMNTS. Ya, begitulah. Itu ya kalau mau lebih akurat, kita kan mencari T-nya kan. Kopi, 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 pasta, plus TS. Nah, ini ya ya kayaknya gini ya. Kayaknya gini ya. Memang misterius ini. Habis itu kita definisikan tadi eh, apa namanya? Definisikan bukan alfa, seper, kok seper sih? Delta. Nah, delta. Delta sebagai fungsi T-nya. Kan tadi kita memiliki alfa, D, delta, dt sama dengan 2. Nah, ini kan kita pindah-pindah aja. Nah, habis itu kita buat BC-nya. Kita integralin dulu. Integralin dulu. Jadi, apa namanya? 2, 2T plus C2. Habis itu BC-nya pas ya pokoknya pada akhir hasilnya C2 sama dengan 0 gitu. Kita kan cobain masukin ini, C2-nya nanti sama dengan 0 pokoknya. Gitulah. Nah, habis itu ya udah. Eh, Tetap jadi 2 akar jeng jeng udah selesai. Sore. Ya, begitulah. Ya ini udah mendekati kebenaran lah setidaknya udah. Ya kalau buatnya juga belum, ya aku juga nggak peduli. Apakah ada pertanyaan? No. Apa. Ya beginilah. Apakah ada pertanyaan? Kita selesai. Ya itu aja. Aduh, betul, Cok. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, kita selesaikan di sini aja. Flux, flux apa? Alah, flux apa, Cok? Ya ini masalahnya ini sih, caranya Pak Indra sih. Jadi memang agak beda di situ. Maksudnya Mas Nail aja nggak suka caranya buat. Katanya itu caranya buat. Gak ada yang suka. Gak ada yang suka caranya buat itu gak ada. Ini tebak-tebakan anjir. Wah, gancok. Ilmu titan. Ya begitulah. Ya udahlah ya. Bisa bisa ditoleransi lah. Tapi ya adalah. Ya pokoknya
kalau nggak ada pertanyaan ya sekian dari aku. Eh, Good luck besok. Ingat jam 1. Jadi bisa tidur nyenyak malam ini ya. Semoga bisa tidur nyenyak. Semoga bisa tidur. Ya ujiannya cuma 5 menit so. 12:55 sampai 13. Hanya nggak doang. Coba 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 melihat. Hanya melihat. Nggak kan lihat datang ininya. Ya ujian udah selesai. Ini satu kelas ngulang aja. Ya udahlah. Sekian dari aku. Good luck ujiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.